Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Buat para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan bacakan sebuah berita dari cnnindonesia.com dengan judul Mahfud ungkap curhatan KPK usut Formula E. Dituduh jegal Anies. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan dilema Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memanggil ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E. Pasalnya, KPK kerap dituding menjegal ketika melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap Anies. Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat jumpa dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Itu saya tanya Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya itu begini. Pak, kami itu serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisasi mau menjegal Anies. Padahal ndak urusannya ini dengan Anies, ini temuan BPK. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame katanya ini menjegal Anies. Kata Mahfud di kantor Polhukam, Jakarta Pusat Selasa 31 Januari. Dugaan jegal Ketua Umum Partai. Selain soal curhatan KPK, Mahfud juga berbincang soal pelanggaran pidana oleh para Ketua Umum Partai yang diusut KPK bersama Denny. Kendati demikian, ia menegaskan tak ada upaya penjegalan dengan melaporkan kasus tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Memang sih, kadang kala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK lah. Ketua partai ini kasusnya. Saya cerita ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal. Tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja. Nyatanya tidak apa-apa, ujarnya. Mahfud menegaskan urusan penegakan hukum tidak boleh dicampur aduk dengan urusan politik. Cuma yang saya tegaskan ke KPK, satu, KPK kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun, jangan pertimbangkan politik. Kalah hukum, kata Mahfud. Kalau Anda tanya ke saya, Pak ini ada kasus ini mau ditindak nggak? Loh, kalau saya bilang nggak boleh, nanti jadi fitnah saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang, lalu disebut lalulah ketua partai ini kasusnya. Ketua partai ini kasusnya, sambungnya. Sebelumnya Anies diperiksa selama 11 jam oleh tim penyelidik lembaga anti rasuah terkait dengan ajang balap mobil listrik Formula E pada September tahun lalu. Dia menuturkan dirinya meyakini keterangan yang dirinya sampaikan bisa membantu KPK. Tadi kami diminta memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, insya Allah. Dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, tutur Anies. Dia menegaskan dengan pemeriksaan itu diharapkan isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Ya. Jadi ini terkait dengan curhatan KPK kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Saya pikir saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. KPK dalam menindak seseorang atau dalam memeriksa suatu perkara itu jangan khawatir, jangan takut, karena saya yakin tidak ada rakyat Indonesia atau semua rakyat Indonesia itu pasti mendukung yang namanya pemberantasan korupsi. Ya. Saya yakin itu tidak ada. Apakah pendukungnya Anies atau
bukan pendukungnya Anies atau saya pikir sama saja. Maka dari itu KPK kalau memang Anies bersalah, ya, kalau memang Anies bersalah ya silahkan, jangan ragu-ragu, jangan takut dengan jangan takut dengan persepsi publik, jangan takut dengan opini publik, jangan takut akan dianggap menjegal sesuatu. Ya kalau memang dia itu bersalah. Kalau dalam konsep Islam ada hadis yang sangat terkenal ya, mengatakan ketika demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, ya, maka sayalah yang akan memotong tangannya. Kira-kira mungkin prinsip seperti itu yang bisa diterapkan bahwa siapapun orangnya kalau memang dia salah, ya harus dihukum. Nah, akan tapi dalam hal ini KPK harus benar-benar adil. Jangan memaksakan sesuatu. Jangan sampai ada kesan di publik bahwa anggaplah misalnya Anies akan dihukum, akan ditersangkakan. Ya. Dalam kasus ini, itu memang benar-benar dia melakukan kesalahan. Ya. Jangan sampai ada, ini karena ada kaitannya dengan politik, untuk menjegal Anies, makanya dia ditersangkakan. Karena beredar isu di masyarakat atau di rakyat sesuai dengan hasil penelusuran Koran Tempo bahwa Ketua KPK saat ini yaitu Firly Bahuri sangat memaksa menyampaikan boleh dibilang sangat ingin untuk mentersangkakan Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Sementara pimpinan KPK yang lain tidak berani melanjutkan ke tahap selanjutnya atau mentersangkakan Anies disebabkan karena kurangnya alat bukti. Dari mana Tempo mendapatkan informasi tersebut? Kalau memang informasi yang disampaikan oleh Tempo itu salah, kenapa Tempo tidak dilaporkan ke polisi? Kenapa tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum? Karena selama ini saya pikir Tempo adalah satu-satunya, bisa dibilang satu-satunya media massa yang tidak ada yang sangat independen dalam melakukan sebuah pemberitaan. Artinya pemberitaan Tempo pada hari ini tidak pernah sampai menyebabkan Tempo ini akan dituntut ke Dewan Pers misalnya, atau sampai dituntut ke aparat penegak hukum disebabkan karena menyebarkan berita bohong, menyebarluaskan berita bohong, merusak nama baik seseorang. Itu kan tidak pernah, karena apa yang disampaikan Koran Tempo adalah itu berdasarkan bukti, berdasarkan fakta-fakta yang mereka telusuri, berdasarkan kaedah-kaedah jurnalistik yang dimana salah satu prinsipnya adalah independensi, tidak memihak ke seseorang, memang disampaikan apa adanya. Misalkan dulu bagaimana kasus Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB yang disebut-sebut terlibat dalam lingkaran di tambang emas yang ada di Provinsi NTB. Dan ada juga penelusuran Tempo tentang bansos ya, yang sampai hari ini pihak-pihak yang disebutkan oleh Koran Tempo itu tidak ada yang melakukan keberatan, tidak ada yang melakukan tuntutan terhadap hukum. Begitu juga kaitannya dengan Anies Baswedan ya, yang disebutkan menurut hasil investigasi dari Koran Tempo bahwa Firly Bahuri itu atau Ketua KPK saat ini sangat ingin mentersangkakan Anies Baswedan. Kalau memang berita tersebut tidak benar, karena sudah menyangkut kredibilitas seseorang, saya pikir Firly Bahuri harus melaporkan Koran Tempo ke aparat penegak hukum, karena ini menyangkut kredibilitas beliau. Beliau sudah disebut Ketua KPK. Apakah ada Ketua KPK yang lain selain memang kolektif kolegial sifatnya Ketua KPK itu. Tapi kan beliau adalah ketuanya ya, pimpinan ketuanya. Nah, kenapa tidak? Kalau memang berita tersebut salah, tidak benar, kenapa tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum sehingga tidak benarlah apa yang disampaikan oleh Koran Tempo tersebut, dan dengan sendirinya kalau memang pemberitaan yang disampaikan oleh Koran Tempo itu
akan menghapus akan dihapus oleh keputusan pengadilan misalnya, akan dihapus di meja hijau atau melalui dewan pers dan sebagainya. Akan tapi pada hari ini kan tidak ada Firly Bahuri melaporkan hal tersebut, sehingga tidak heran kalau muncul persepsi di publik bahwa Anies itu dijegal, ya, melalui salah satunya adalah melalui KPK ini. Mengapa Nasdem, ya, pimpinan Surya Paloh begitu tergesa-gesa boleh dibilang tergesa-gesa mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya pada Oktober tanggal 3? Ya, salah satu rumor yang beredar adalah karena Anies ini sedang dikejar-kejar untuk ditersangkakan dalam suatu kasus, misalnya. Ya. Terus mengapa PKS juga begitu tergesa-gesa, Demokrat juga bisa dibilang begitu tergesa-gesa, ya? Karena ada isu-isu yang berseliweran di masyarakat atau menurut intelijen mereka yang seandainya Anies ini tidak cepat dideklarasikan, ya, maka ada upaya dari orang tertentu untuk mentersangkakan untuk mengkriminalisasinya, ya. Nah, sehingga kalau dia sudah menjadi capres, saya pikir siapapun itu akan berpikir dua kali untuk menjadikan Anies sebagai tersangka, bukan karena tapi akan mendapatkan perlawanan, baik itu dari partai politik pengusung, dari pendukungnya, dan lain sebagainya. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwa kalau memang Anies ini salah, ya Anda KPK bersama rakyat, ya, KPK bersama rakyat, seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung yang namanya pemberantasan korupsi. Tidak ada orang sebodoh apapun orang, ya, meskipun dia tidak berpendidikan, meskipun dia hidup di tengah hutan belantara sana, pasti mendukung yang namanya pemberantasan korupsi. KPK bersama rakyat. Jangan tanya pemerintah bahwa ini akan kalau minta pendapat pemerintah kan seolah-olah KPK tidak independen, ya. Seperti disampaikan Mahfud MD, kalau saya mengatakan ini harus silahkan itu dilanjut. Nah, nanti akan muncul persepsi bahwa seolah-olah saya menjerumuskan seseorang. Kan, tapi kalau saya diminta pendapat apakah ini tolong jangan dilanjutkan kasusnya, kan muncul di persepsi publik bahwa saya melindungi oknum tersebut, apakah ketua partai, menteri, dan sebagainya. Ya, go KPK, jangan takut. Kan pimpinannya mantan jenderal. Ya. Saya kurang tahu apakah beliau masih berstatus sebagai polisi aktif ataukah sudah mengundurkan diri sejak terpilih sebagai ketua KPK. Yang jelas beliau adalah utusan Polri, artinya beliau masih, kalau tidak salah beliau adalah masih polisi aktif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.